Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Pembahasan kita kali ini mengenai tanggung jawab orang tua. Pembacaan Alkitab di dalam Yohanes pasal 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama, selain dalam kitab Amsal Salomo, hampir tidak terlihat adanya ajaran tentang bagaimana menjadi orang tua. Dalam hal ini ayah atau ibu. Tetapi dalam kitab perjanjian baru, Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi orang tua. Tidak begitu memperhatikan bagaimana seharusnya menjadi anak. Nasihat terhadap orang tua lebih berat daripada terhadap anak-anak. Ini disebabkan karena Allah lebih memperhatikan orang tua daripada anak-anak. Sebab itu, setiap orang harus belajar bagaimana menjadi orang tua. Jika kita menggabungkan kata-kata di dalam Alkitab itu, kita akan mengetahui bahwa orang tua harus merawat atau mengasuh anak-anaknya dengan ajaran dan nasihat-nasihat Tuhan. Jangan menyakiti hati mereka dan jangan membuat mereka tawar hati atau kehilangan tekad. Ini berarti orang tua harus mengekang diri, tidak boleh sembarangan. Anak-anak sebagai generasi berikutnya akan dibawa kemana? Semua menjadi tanggung jawab orang tua. Jiwa, raga, bahkan masa depan mereka seumur hidup ke dalam tangan orang tua. Orang tua nyaris dapat mendominasi anak-anaknya hingga mereka masuk ke neraka atau ke surga. Pertama-tama, semua orang tua harus menguduskan diri di hadapan Allah demi putra-putri mereka. Apa arti menguduskan diri di hadapan Allah? Tuhan Yesus itu kudus. Sifat aslinya pun kudus. Tetapi Ia menguduskan dirinya lagi demi murid-muridnya. Itu berarti walau Ia boleh melakukan banyak perkara yang tidak bertentangan dengan kekudusannya sendiri, namun demi kelemahan murid-muridnya, Ia tidak melakukannya. Ini berarti menurut kita sendiri, sebenarnya banyak perkara dapat dilakukan dengan bebas. Tetapi karena anak-anak kita, maka kita tidak bebas melakukannya. Jadi sejak anak-anak hadir di rumah kita, kita harus menguduskan diri kita. Jika Anda tak berdaya mengekang diri Anda tak akan berdaya mengekang anak-anak Anda. Ingatlah, bagi orang yang tidak mempunyai anak, kebebasan untuk melakukan banyak hal paling-paling hanya merugikan dia sendiri. Tetapi bagi orang yang mempunyai anak, kebebasannya akan merusak dirinya sendiri, juga merusak anak-anaknya. Oleh sebab itu, sejak seorang Kristen mempunyai anak, haruslah ia menguduskan dirinya. Karena hari ini, ada sepasang atau dua pasang mata yang selalu mengamati Anda, bahkan akan terus mengamati Anda seumur hidup Anda. Sekalipun Anda telah meninggal dunia, apa yang mereka lihat tidak akan terlupakan. Bahkan akan teringat terus dalam batin mereka.
Anda harus menetapkan suatu standar moral, suatu standar bagi tingkah laku Anda dalam keluarga. Demikian pula bagi hal benar atau salah dalam hidup Anda sebagai manusia, dan bagi cita-cita Anda yang luhur serta masalah-masalah rohani. Kemudian Anda harus melaksanakannya dengan ketat sesuai dengan standar-standar tersebut. Jika tidak saja Anda sendiri akan mengalami kesulitan, Anda pun akan menjerumuskan anak-anak Anda ke dalam situasi yang buruk. Banyak sekali anak-anak yang menjadi rusak bukan karena terpengaruh oleh orang lain, melainkan terpengaruh oleh orang tua mereka sendiri. Sebab orang tua yang kekurangan standar keluhuran dan kekurangan standar rohani, itulah yang menyebabkan putra-putri mereka menjadi rusak. Anda harus bertindak menurut standar yang tertinggi, baik ketika Anda senang maupun ketika Anda risau. Bagaimana keadaan seumur hidup anak-anak orang Kristen tergantung pada keadaan orang tua mereka. Banyak orang tua ketika melihat masalah timbul di atas diri anak-anaknya, mereka melihat diri mereka sendiri. Keadaan anak-anak mereka justru adalah refleksi dari diri mereka sendiri. Anda dapat mengenal diri Anda melalui anak-anak Anda. Kegagalan pertama dari orang Kristen dalam gereja selama ini justru terletak pada diri para orang tua. Karena tidak ada orang tua yang memperhatikan hal ini. Anak-anak yang Tuhan serahkan ke dalam tangan Anda masih begitu kecil dan mereka tak dapat berbuat apa-apa. Anda sangat longgar terhadap diri Anda sendiri. Demikian pula Anda memperlakukan anak-anak Anda. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan telah menyerahkan jiwa, hayat, dan masa depan manusia ke dalam tangan Anda. Mulai hari ini, Anda harus setia kepada apa yang dipercayakan Tuhan itu. Banyak usaha yang merupakan kontrak setahun atau 2 tahun. Tetapi usaha yang satu ini berlangsung seumur hidup tanpa batas waktu. Jika kita tidak memiliki kesadaran mengemban amanat ini, niscaya gereja selalu tidak akan baik. Karena itu, setidak-tidaknya anak-anak yang telah Anda didik bertahun-tahun dalam keluarga Anda itu harus Anda pimpin kepada Tuhan. Anda akan bersalah jika Anda tidak menanggulangi anak-anak Anda. Jika tidak, karena Allah telah menyerahkan jiwa dan raga manusia ke dalam tangan Anda, maka kelak Anda tak berdaya menjumpai Allah Anda. Karenanya, kita wajib menyadari bahwa setiap orang tua harus mengekang dirinya sendiri dan harus mengorbankan kebebasan diri sendiri. Inilah tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang terus menguatkan dan mendidik kami agar kami dapat belajar memikul tanggung jawab yang tepat sebagai orang tua. Ya Tuhan, berikan kami tekad yang kuat agar kami tidak berlaku sembarangan demi anak-anak kami. Jadikanlah kami teladan yang tepat bagi mereka. Kami mau belajar seperti Dikau, menguduskan diri kami bagi anak-anak kami. Jadilah hikmat kami, ya Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Ku perlu Tuhanku tiap waktu, lain tak selembut pelipurmu. Ku perlu, oh ku perlu, tiap saat ku perlu Tuhan
Tuhan, kini ku mohon beri kurniamu. Ku perlu hadirmu tiap waktu. Godaan tak mampu ku dekatmu. Ku perlu, oh ku perlu, tiap saat ku perlu. Tuhan, kini ku mohon beri kurniamu. Biar senang, biar sayu, kau ku perlu. Oleh dampinganmu hilang lesu. Ku perlu, oh ku perlu, tiap saat ku perlu. Tuhan, kini ku mohon beri kurniamu. Ku perlu bimbingmu tiap waktu, dan berkat janjimu genap seluruh. Ku perlu, oh ku perlu, tiap saat ku perlu. Tuhan, kini ku mohon beri kurniamu. Ku perlu Sang Kudus tiap waktu. Semata milikmu, akrab denganmu. Ku perlu, oh ku perlu, tiap saat ku perlu. Tuhan, kini